Oke, perkenalkan nama saya Novita Estrella Rampalimbo. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian obat dan sediaan. Yang pertama, pengertian obat secara umum. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit. Selanjutnya adalah pengertian obat secara khusus. Yang pertama, obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang mempunyai teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku resmi lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, obat paten, yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkusan asli dari pabrik yang memproduksinya. Yang ketiga, obat baru, yaitu obat yang terdiri atas atau berisi zat yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu, atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Yang keempat, obat asli, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman, dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang kelima, obat tradisional, yaitu obat yang didapat dari bahan alam, mineral, tumbuhan maupun hewan, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang keenam, obat esensial, yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial atau DUN yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang ketujuh, obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Selanjutnya adalah penggolongan obat. Macam-macam penggolongan obat, yaitu yang pertama, menurut kegunaan obat. A. Untuk menyembuhkan penyakit atau terapeutik. B. Untuk mencegah atau profilaktik. C. Untuk diagnosis atau diagnostik. Yang kedua, menurut cara penggunaan obat. Yang pertama, medikamentum ad usum internum atau pemakaian dalam melalui oral beretiket putih. Yang kedua, medikamentum ad usum externum atau pemakaian luar melalui implantasi, injeksi, membran mukosa, rektal, vaginal, atau gargarisma dan beretiket biru. Selanjutnya, menurut cara kerjanya, pertama, lokal adalah obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topikal. Yang kedua, sistemik atau obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh melalui oral. Selanjutnya, menurut undang-undang, yang pertama narkotik atau obat bius, daftar golongan O atau opium, merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan iptek, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan atau adiksi, yang sangat merugikan masyarakat dan individu jika dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan dokter. Contohnya kodein. Berikutnya adalah psikotropika atau obat berbahaya, merupakan obat yang mempengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, mengubah pikiran, perasaan, atau kelakuan orang. Misalnya, golongan ekstasi, diazepam, barbital, atau luminal. Berikutnya adalah obat keras. Obat keras adalah semua obat yang mempunyai takaran dosis, maksimum, atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan pemerintah dan diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepinya. Dan semua obat baru kecuali dinyatakan oleh pemerintah atau Depkes RI tidak membahayakan, lalu semua sediaan parenteral atau injeksi atau infus intravena. Dan selanjutnya adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabriknya dan diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam serta diberikan tanda peringatan. Dan yang terakhir adalah obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan dan diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam.
Selanjutnya, menurut sumber, obat-obatan yang kita gunakan dapat bersumber dari A. Tumbuhan dan nabati, misalnya digitalis, kinah, dan minyak jarak. B. Hewan atau fauna, hayati misalnya ikan. Misalnya minyak ikan, Adepsellanae, dan Sera. C. Mineral atau pertambangan, misalnya iod kali, garam dapur, parafin, dan vaselin. D. Sintesis atau tiruan, misalnya camphor sintesis dan vitamin C. E. Mikroba atau fungi atau jamur, misalnya antibiotik atau penisilin. Selanjutnya, menurut bentuk sediaan obat atau bentuk sediaan farmasi. Yang pertama, bentuk padat, yaitu serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria. Yang kedua, bentuk setengah padat, yaitu salep atau ungguentum, krim, pasta, serata, gel atau jelly, okulenta atau salep mata. Yang ketiga, bentuk cair atau larutan, yaitu potio, sirup, eliksir, obat tetes, gargarisma, klisma, epitema, injeksi, infus intravena, douche, lotio, dan mixture. Dan yang terakhir bentuk gas, yaitu inhalasi, spray, atau aerosol. Selanjutnya, menurut fisiologis dan biokimia dalam tubuh. A. Obat farmakodinamis yang bekerja terhadap tuan rumah dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimia dalam tubuh, misalnya hormon, diuretik, hipnotik, dan obat otonom. B. Obat kemoterapeutik. Obat kemoterapeutik dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh tuan rumah. Hendaknya obat ini memiliki kegiatan farmakodinamika yang sekecil-kecilnya terhadap organisme tuan rumah dan berkhasiat untuk melawan sebanyak mungkin parasit atau cacing, protozoa, dan mikroorganisme atau bakteri dan virus. Obat-obat neoplasma juga dianggap termasuk golongan ini. Dan yang terakhir, obat diagnostik, yaitu obat pembantu untuk melakukan diagnosis atau pengenalan penyakit, misalnya dari saluran lambung usus atau barium sulfat, dan saluran empedu atau natrium iopanoat dan asam iod organik lainnya. Demikian video dari saya, terima kasih.